apa yang dideklarasikan oleh Presiden Prabowo tentang target pangan, target pertumbuhan ekonomi, energi dan lain-lain ya harus segera dicari strategi yang realistis. Kenapa kelas menengah ini menurun? Kenapa kelas menengah ini melemah? Dan juga ya kelas menengah bawahnya juga melemah. Alasannya selama ini karena akibat pandemi, Bang. Nah, tetapi itulah yang kurang yang kurang diangkat atau kurang dilihat oleh teman-teman ekonom, yaitu naik begitu besar signifikannya yang kelas atas. Apakah selama ini industrialisasi di tanah air Indonesia sudah menunjukkan tanda penurunan? Penurunan terus-menerus. Nah, penyebabnya apa, Bang? Padahal kita kan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%. Karena ekonomi kita terlalu pragmatis, jangka pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penonton Unpacking Indonesia, ketemu lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang di dalam Ruang Konsensus. Nah, kali ini kita masuk ke pembicaraan tentang ekonomi politik. Karena Kabinet Merah Putih sudah bekerja, tantangan yang paling berat yang harus dikerjakan dan dipikul oleh Kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana menjalankan, mengeksekusi persoalan ekonomi politik. Program-program yang sangat populis, misalnya program makan siang gratis, kemandirian pangan, kemandirian energi, pengurangan pengangguran dan seterusnya akan dijawab dan akan coba dieksekusi secara maksimal dalam 5 tahun mendatang. Tetapi apakah semudah itu Kabinet Merah Putih bisa mengeksekusinya? Nah, untuk membahas bagaimana penjabaran ekonomi politik di awal pemerintahan Prabowo Gibran, saya sudah bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas di era periode pertama Presiden Jokowi, Bapak Andrinov Caniago. Selamat datang, Mas. Salam jumpa kembali. Salam jumpa kembali di tempat yang berbeda. Saya panggil Bang Andrinov aja. Iya. Nah, Bang, semisalnya Abang di periode ini jadi Kepala Bappenas Menteri Negara PPN, kira-kira ini lebih ringan atau lebih berat pada saat 2014 awal Abang menjabat sebagai Menteri Kepala Bappenas? Mungkin beratnya sedikit, lebih berat sedikit ketika harus menjabarkan target yang sudah dideklarasikan oleh Presiden Prabowo, beberapa target yang tentu harus dirasionalisasi atau kalau dipaksakan dicari metodenya nanti harus agak kelihatan maksa-maksa Nah, tapi sebagai pemacu, penggerak apa yang dideklarasikan oleh Presiden Prabowo tentang target pangan, target pertumbuhan ekonomi, energi dan lain-lain harus segera dicari strategi yang realistis, yang betul-betul strategis, kemudian bisa dieksekusi Nah, mungkin bagi para perencana sih sebetulnya enggak berat, dibilang berat juga enggak gitu asalkan kalau ke atasnya yaitu ke presidennya juga bisa paham mana jalan yang realistis kemudian modal utama yang sudah ada sekarang yaitu Presiden Prabowo mengarahkan supaya kabinet ini solid, kompak, orkestrasi Nah, ini memang harus diisi oleh pemahaman yang sama tentang cara-cara mencapai target, cara-cara mencapai tujuan itu Nah, termasuk meluruskan atau mengisi bolong-bolong dari rencana itu. Misalnya soal pangan gitu Apa betul kita bisa kejar lewat food estate misal begitu
Nah, perkiraan gagalnya seperti apa harus dibuka terang-terangan ya. Kemudian jangan lupa lihat opsi lain untuk swasembada pangan itu. Opsi lain misalnya ya konsisten melakukan konservasi lahan pertanian yang subur di Jawa, di Sumatera, dan di Sulawesi. Ya, betul-betul itu dijaga misalnya. Lalu masuk teknologi, masuk sistem segala macam sehingga produktivitas per hektar bisa dinaikkan. Nah, kemudian cari apa sih yang menyebabkan produktivitas tanaman pangan itu tetap nggak naik-naik. Ya. Sementara selama 9 tahun sudah dihasilkan tambahan 60 bendungan, ribuan embung, ya embung desa ya walaupun kecil-kecil ya. Tapi taruhlah yang betul-betul layak pakai berfungsi misalnya 50%. Nah, harus dicari kenapa kok ini belum ada efeknya ke produksi. Yaitu adalah mengevaluasi, ya jangan ragu-ragu mengevaluasi, itu biasa saja mengevaluasi 5 tahun yang terakhir, 10 tahun yang sebelum ini seperti apa, itu wajar-wajar saja ya. Jadi poinnya jangan memaksakan satu ide yang sebetulnya belum tuntas. Oke. Dari peninggalan presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, kira-kira secara ekonomi politik pemerintahan baru ini punya modal yang cukup nggak sih Bang? Secara ruang fiskal, apalagi dengan dibentuknya kabinet yang jumlahnya posturnya sangat gemuk seperti ini. Bang Andro punya catatan kritis nggak tentang ini? Modal relatif tidak bertambah tetap, tapi kebutuhan naik, ya. Baik itu karena ya kebutuhan masyarakat banyak ya untuk berbagai sektor, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, ya termasuk juga masih ada subsidi-subsidi minyak, listrik, pupuk segala macam, ya. Itu sepertinya kebutuhan itu terus naik, ya nggak bisa diingkari. Nah kemudian walaupun menurut saya relatif kecil itu beban operasional pemerintahan dengan postur yang besar ini, tapi ya lumayan harus nambah dong, ya karena jumlah orang diikuti biasa oleh jumlah tenaga ahli, jumlah deputi, jumlah apa segala macam ya, itu pasti harus ada alokasi khusus, alokasi baru untuk anggaran ya. Yeah. Nah tapi memang kemarin Presiden Prabowo sudah ngasih arahan, ya jangan apa-apa sedikit ke luar negeri, apa-apa sedikit perjalanan dinas, apa-apa sedikit workshop, ini segala macam ya, sudah ada arahan di situ. Tetapi yang namanya kegiatan operasional itu tidak akan bisa dikurangi, ya yang wajib, yang pokok, termasuk fasilitas, ya kendaraannya, ya segala macam ya sistem itu. Jadi ada peningkatan karena memang alami kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, yang terus tumbuh permintaan itu, kebutuhan itu. Kemudian ini dengan bentuk atau strategi pemerintahannya Pak Prabowo, ini ada tambahan kos yang harus disiapkan ya. Nah, tetapi bisa ini dijadikan betul-betul jadi modal, bukan jadi beban, itu bisa. Ya kalau semuanya ini, nggak usah semua lah ya. Dulu saya waktu saya menyarankan ke Pak Presiden Jokowi itu, karena kita realistis saja, nggak mungkin itu 34 menteri itu akan bekerja optimal, nggak mungkin. Nggak, saya bilang ke Pak ketika ngomong in person itu berdua, Pak pilih aja 7 orang andalan pasukan inti. Nah di kementerian yang penting-penting, pasti akan ada perubahan, pasti akan ada gitu. Nah begitu juga yang mesti disiapkan oleh Pak Prabowo, ya terserah, beliau yang lebih tahu pasukan intinya minimum berapa gitu kan, berapa pos, di berapa pos. Ya tetapi tentu akan jadi lebih besar hasilnya kalau 80% dari kekuatan kabinet ini betul-betul orang-orang yang bekerja optimal, serius ya, kerja keras gitu. Wah, 80% itu udah luar biasa. Nah, kalau dari penilaian dari Bang Andrinov sendiri, komposisi tim ekonomi khususnya untuk mengejar target pertumbuhan misalnya yang 8% ya kan. Kemudian juga bagaimana kita menutupin ruang fiskal yang untuk anggaran 2025 kita masih defisit sekitar 500 triliun Bang Andrinov. Apakah kira-kira
program-program populis Presiden Prabowo ini Ya. realistis untuk bisa dilakukan saat ini? Kalau ya diikuti sepenuhnya tentu nggak mungkin ya. Tapi kan kita sudah lihat ada rasionalisasi makin belakangan makin lama dirasionalisasi sehingga lebih dipersempit lah itu. Lebih di itu dan itu memang perlu ide besar atau ide yang masih bersifat mimpi itu memang disitulah perlunya dirasionalisasikan ya. Yang realistis seperti apa, yang betul-betul akan memberikan manfaat jangka panjang, jangka menengah, yang efektif itu seperti apa itu ya. Nah, ya dirasionalisasi. Kemudian juga target-target lain ya, ya difokuskan lagi, dirasionalisasikan lagi gitu. Nah, untuk membuat anggaran itu tidak terlalu menjadi beban memusingkan, ya memang efisiensi di mana-mana harus dilakukan, ya, fokus efisiensi. Nah, disitulah perlu menyisir celah-celah, titik-titik yang selama ini tidak produktif, ya, bahkan mungkin juga menguap, ya, walaupun nggak tertangkap oleh radar hukum, ya. Nah, tapi ini perlu disisir lagi. Uang selalu relatif kurang, ya. Anggaran selalu kurang, ya. Nah, tugas pemerintah itu adalah bagaimana dengan anggaran yang terbatas dia bisa yang dicapai adalah level optimal dari hasil itu, ya. Tidak yang seadanya, secukupnya begitu. Nah, ruang untuk memperbesar, menaikkan target produktivitas per unit pemerintahan atau mungkin orang di pemerintahan itu masih bisa ditingkatkan, ya. Nah, uang, ya, masalah fiskal memang bukan hanya ya defisit jelas, tapi konsekuensi dari defisit pasti pemerintah akan berutang lagi, keluarkan surat utang lagi, surat SBN lagi, pasti begitu. Tetapi lama-lama kumulasi ini walaupun dikatakan wah itu masih terukur, masih di bawah kebanyakan negara lain, tapi ya dampaknya tiap tahun kan mengurangi kemampuan belanja, kapasitas belanja untuk program-program yang lain yang harus bisa dilakukan, ya. Maka harus dipikirkan bagaimana meningkatkan penerimaan, ya, dari sumber-sumber, termasuk sumber yang selama ini tidak disentuh atau dihindari. Ya, tadi sering saya sebut itu salah satunya royalti dari penerimaan sumber daya alam itu, ya. Karena pajak sensitivitasnya tinggi terhadap dunia bisnis, ya. Dinaikkan langsung pelaku usaha bereaksi, mereka menghindar, mereka pergi keluar, mereka nggak mau invest, mereka itu kan begitu. Nah itu, ya, yang bisa dilakukan adalah dalam hal meningkatkan penerimaan pajak ini adalah mengoptimalkan sumber penerimaan yang ada itu, ya, kemudian mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan atau penghindaran-penghindaran, ya, itu yang bisa diefektifkan. Nah, kenaikan realnya itu bisa terjadi kalau ekonomi tumbuh memang, ya, makin luas, makin banyak usaha yang bergerak, maka dia akan jadi sumber pemasukan pajak, begitu. Menurut Bang Andrew, dilema nggak sih sebenarnya situasi yang dihadapi oleh Presiden Prabowo dan timnya di tengah kondisi kita yang misalnya kalau kita lihat semua orang sekarang sedang berbicara, sedang menggibahkan anjloknya jumlah kelas menengah kita. Ya kan? Nah, padahal kelas menengah kita ini selama ini adalah penopang dari pertumbuhan ekonomi. Ya kan begitu. Nah, ditambah lagi dengan misalnya utang jatuh tempo. Bunga dan pokok itu lebih kurang hampir 1.400 triliun. Sementara untuk 2025 APBN kita cuma 3.005 triliun gitu loh. Nah, bagaimana di tengah pacekliknya, ya kan, DSR-nya juga, ya kan, ini bisa memaksimalkan program-program seperti yang
yang disampaikan oleh Presiden, program makan siang gratis tidak boleh ditunda, apapun harus jalan, ya kan begitu. Nah, ini bagaimana cara ngaturnya ini, Bang? Saya gini, pertama tadi kan disinggung soal masalah kelas menengah ya. Iya. Di satu sisi saya ikut senang teman-teman ekonom itu mengangkat isu itu, ya lumayan mencerahkan ya. Tetapi dari situ harusnya berangkat kepada ke perspektif yang lebih luas, ya soal kenapa kelas menengah ini menurun. Kenapa kelas menengah ini melemah? Dan juga ya kelas menengah bawahnya juga melemah. Alasannya selama ini karena akibat pandemi, Bang. Nah, tetapi itulah yang kurang yang kurang diangkat atau kurang dilihat oleh teman-teman ekonom, yaitu naik begitu besar signifikannya yang kelas atas. Ya, data ada kok. Lihat data OJK, data Bank Indonesia itu data tabungan pertumbuhan tabungan kelas-kelas masyarakat ini. Memang di kelas menengah itu stagnan. Artinya tumbuhnya dikit. Kelas menengah bawah juga gitu, bawah juga gitu. Tapi yang kelas atas itu tumbuhnya jauh. Tumbuhnya bedanya signifikan. Ini mencerminkan apa? Ini ada masalah dengan struktur ekonomi. Ada masalah dengan distribusi aset. Ya. Nah, artinya apa? Kalau di redistribusi atau distribusi ini ditata, bisa jadi ekonomi lebih sehat. Karena uang yang numpuk makin banyak di atas ini, ya sebagian besar nggak produktif, makin banyak makin nggak produktif, malah jadi beban negara. Karena uang yang setara kasnya mereka itu apa? Diternak dengan ngambil lagi uang dari negara, yaitu menerima bunga. Dia taruh di sun, ya, di surat berharga gitu ya, ongkang-ongkang kaki ya, dengan naruh dengan naruh 1 triliun, dia tidur enak di mana-mana keliling dunia bergantian tiap minggu, itu udah selesai hidupnya. Ya. Nah, ini tapi harus dilihat sebagai hal yang tidak wajar. Dari mana cara mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkan kekayaan bagi mereka ini? Ya, apakah ilegal atau legal tapi nggak wajar, nggak patut gitu. Nah, karena itulah saya sering ngajak teman-teman ekonom itu, ayo dong lihat ini soal bagi hasil sumber daya alam, soal bagi hasil batu bara kan. Saya udah bikin ini hitung-hitungannya, ya besar sekali yang lepas ke tangan mereka dan uang itu sebagian disimpan di luar. Indikasinya jelas kok soal aliran devisa banding dengan pertumbuhan produksi, volume produksi, ya. Nah, itu artinya apa? Jumlah penghasilan mereka melonjak besar, ya. Kemudian yang masuk ke negara itu tetap, ya, cuma numbuh sedikit. Lalu hasil pendapatan mereka pun sebagian dia diputar di luar atau ditaruh di luar. Sebagian lagi ada di dalam, itu pun sebagian ya makan uang negara. Dalam artian tadi, ya, dia nggak invest di industri, dia nggak invest di sektor produktif yang bernilai tambah. Ya, paling investnya di perkebunan, properti gitu kan ya, yang sebetulnya manfaat ekonominya relatif kecil itu, ya. Tapi yang kita butuhkan untuk menjadi kita tumbuh, termasuk nanti menumbuhkan penerimaan pajak, adalah memperkuat industri, ya. Keseriusan untuk memperkuat industri ini terkait dengan itu pembagian hasil yang adil dari sumber daya alam. Nah, mestinya kalau menunggu mereka berinisiatif, berinvestasi atau melakukan ekspansi ke sektor industri, itu kayaknya sulit menunggu mereka berinisiatif. Karena kerja industri itu kerja berkeringat, pusing, ngurusin buruh, ngurusin proses, ngurusin ini segala macam. Ya, maka uang mereka yang udah numpuk itu sebagian taruh di luar, sebagian di dalam, tapi juga untuk terima kupon bunga. Jadi bukan karena implikasi dari pandemi 2020. Sudah selesai menurut saya. Karena selama ini kan justru justifikasinya kan menurunnya kelas menengah itu justru karena implikasi dari kita pernah. Menurut saya datanya tidak cukup ya untuk tidak didasarkan data yang menyeluruh. Oke, lihat
implikasi dari COVID. Tapi lihat juga produksi batu bara misalnya. Hitung berapa nilainya. Makanya saya hitung itu 2 tahun yang ketika windfall profit, ya kan berikut pandemik tapi diiringi kemudian oleh windfall profit batu bara. Harga batu bara sampai tembus 400 per ton, 400 US dollar. Yang tadinya 80 US dollar naik 90, 100, 200, 300. Nah, ambil rata-rata. Taruhlah rata-ratanya 150. Sampai sekarang harga masih sekitar 140. Tetapi 2022 itu harga rata-rata dalam 1 tahun itu 300-an, 350. Negara dapat berapa Pak dari situ ketika cuma 10%, sekitar 10-11%. Tidak ada flexibility dari pemerintah. Nggak ada. Kita nggak menggunakan itu dia pajak atau royalti progresif. Ketika harga naik ya yang menikmati orang. Nah, naiknya penerimaan pemerintah dan negara hanya proporsional begitu aja. Ya, karena ini harga naik, maka jatah pemerintah naik. Tetapi kan secara proporsi mereka dapat lebih besar. Karena yang masuk untuk negara itu paling tinggi cuma 13,5%. Ya, di rata-rata mungkin nggak sampai karena ada yang jenis kalori itu yang 8,5%, ada yang 10% gitu-gitu ya. Nah, ini kan peluang, dan peluang yang bukan hanya sekedar peluang tetapi ini perintah konstitusi. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kan prakteknya sudah sekian tahun, belasan tahun untuk sebesar-besar kemakmuran segelintir pihak. Nah, kenapa kok ini nggak ada yang peduli gitu? Ya, atau kenapa pada menghindar? Nah, gitu. Coba hitung, kalau umpamanya dalam 1 tahun itu dengan perubahan angka besaran royalti, mungkin negara bisa dapat 300 triliun tambahan per tahun dalam tahun-tahun terakhir ini. Ya, 300 triliun, ya, mungkin malah bisa 500 triliun, bisa, ya. Bayangkan kalau itu berakumulasi selama 5 tahun. Berarti goodwill pemerintah saat itu ya mungkin tidak political will-nya. Yeah. Nah, sekarang ini kan publik melihat sosok Presiden Prabowo ini kan lebih mengemuka adalah strong leadership, Bang Andrinov. Mungkin nggak di tengah, anggaplah, mungkin dulu ada semacam terlambat tuh merubah kebijakan, politikalnya kurang. Karena ada kebutuhan, karena ruang fiskalnya sempit saat ini. Menurut Bang Andrinov, keberanian Presiden Prabowo untuk menaikkan royalti hasil tambang batu bara dan tambang lainnya itu ada nggak? Saya ngelihatnya 50-50 ya. Kemungkinan mau, kemungkinan nggak mau. Nah, kemungkinan nggak maunya kenapa? Justru saya masih tunggu. Kemungkinan nggak maunya adalah kalau Pak Prabowo nggak berani memutus rantai hubungan dengan para pelaku utama di pertambangan, ya, yang juga berpartisipasi dalam tanda petik untuk pembiayaan politik, ya. Nah, tetapi kalau Pak Prabowo berani mengabaikan itu, memungkinkan ekonomi kita sehat asal diikuti kemudian oleh strategi ekonomi ke depan. Maka gunakanlah hasil tambahan penerimaan yang masuk ke kas negara itu untuk invest di R&D. Ya, ini invest di makanan sehat bergizi ini benar, ini visioner sekali. Ya, tapi jangan harap hasilnya 3 tahun, 4 tahun ke depan. Ini untuk jangka panjang. Ya. Jadi harus didukung, tinggal dibikin betul-betul efektif, tepat sasaran. Ya, ini satu hal. Nah, satu lagi adalah betul-betul serius merancang reindustrialisasi. Industrialisasi yang dalam cakupan luas, bukan hanya hilirisasi. Hilirisasi itu nggak akan besar, semua. Perlu, jangan ditinggal. Lanjutkan, perlu dilanjutkan. Tetapi ini harus diperluas. Sekarang kita kalau lihat data-data ekspor-impor, ini kita juga akan sedih ngelihat defisit ekspor kita dengan China yang terus makin membesar. Nah, tapi bedah aja, di mana kita defisit? Padahal kita eksportir batu bara nomor 1 ke sana, eksportir CPO nomor 1 ke sana,
eksportir nikel nomor 1 ke sana. Nggak cukup untuk membuat neraca kita imbang, neraca perdagangan kita imbang. Iya, iya. Nah, coba telah. Itu dari mana? Dari produk industri. Industri kita di dalam negeri ini sudah merosot jauh, sementara kebutuhan sehari-hari ini dari industri. Betul. Mulai dari menjelang kita masuk pagar rumah, keset gembok kunci pagar, keset kaki, dan segala macam, itu sudah didominasi oleh produk-produk impor. Sampai ke kamar mandi, sampai ke dapur gitu. Nah, kenapa nggak peduli dengan industri-industri untuk menghasilkan barang-barang rumah tangga yang sudah hilang gitu? Jadi ada 2 strategi nih Bang Andrinov usulkan ya. Pertama memang merubah kebijakan tentang Bagi hasil hasil. bagi Yang hasil kedua sumber daya alam. reindustrialisasi. Ya. Nah, pertanyaannya gini Bang Andrinov, semisalnya yang pertama itu kemudian anggaplah Presiden Prabowo mengambil risiko politik gitu ya. Dia lakukan gitu. Kira-kira pertambahan untuk APBN 2025 Signifikan. apakah signifikan? Signifikan. Bisa mencapai 4.000 barangkali pendapatan kita kalau itu dipaksakan, tapi dengan sebuah Pak Prabowo sudah tidak berpikir Dengan periode kedua misalnya. dengan skenario moderat aja, dengan harga sekarang sekitar 140. Ya. Ya. 140, kemudian produksi itu sekarang udah hampir 800 juta ton Per tahun. Iya, per tahun. Kali aja. 800 juta. Taruhlah namanya harganya diambil harga rendahnya gitu. Kali aja. 800 juta ton, ya. Kali taruh 130 US dollar, ya. Itu berapa total? Lalu potong biaya produksi per ton, ya. Yang paling tinggi per ton itu adalah 40 US dollar, itu udah paling tinggi, mengcover semua itu. Biaya logistik apa segala macam, pergudang segala macam. Itu sudah profit itu, Bang. Nah, ini profit bersih itu ya setelah keluar biaya produksi ya sekitar 100 Dolar per ton, ya. Kali aja. kali 800 juta. Iya. Nah, kalau misalnya dinaikkan pajaknya, artinya itu sangat signifikan sangat signifikan. menambal pendapatan negara. Iya. Kan kemarin saya hitung begini, yang kemarin saya terbit menjadi artikel. Total 2 tahun produksi itu nilainya sekitar 3.300 triliun 2 tahun ya. 3.300 triliun ya. Ya, taruh ini hitungan kasar. Silakan direvisi akhirnya jadi 3.000 atau 3.100 dan apa lah ya. Kemudian potong biaya produksi. Kemudian juga pisahkan yang harga DMO sekitar 20-25%, ya. Itu harga domestic market obligation itu kan maksimum 70 US dollar ya. Nah, itu. Nah, kalaupun harga di atas itu maka tetap pengusaha wajib pasok kebutuhan dalam negeri dengan terima dengan harga segitu. Iya. Kita pisahkan itu. Lalu ambil yang jatah pemerintah. Itu masih netnya itu yang 2 tahun itu sekitar 1.500 triliun. Yang dibagi-bagi perusahaan ini punya keuntungan bersih sekian puluh triliun atau sekian triliun ya. Ini 5 triliun, ini 4 triliun, ini triliun. Nah, sampai ada yang ratusan miliar yang kecil-kecil itu gitu. Nah, tetapi kan itu uang yang enak betul ya. Tenaga kerja yang diurus sedikit ya. Ini kan sektor pertambangan ini kan paling rendah penyerapan tenaga kerjanya ya. Yang lain-lain itu dikerjakan oleh subkontraktor, itu udah termasuk ya. Ini disubkan ke tukang mengeruk, perusahaannya bagian pengerukan, ini disubkan ke bagian yang logistik, segala macam, nggak ada. Relatif ongkang-ongkang kaki sama ngeliat layar gitu aja. Ya, uang masuk tiap bulan sekian miliar, ya, sekian puluh miliar, ya. 1 tahun bisa, kalau yang perusahaan besar itu bisa 6, 7, 8 triliun, ya. Ketika harga naik kemarin belasan triliun, gitu. Ini kan nggak wajar, nggak patut sebetulnya. Ya, yang benarnya harusnya kalau itu sumber daya alam lebih besar yang ngerjakan BUMN. Ya karena barangnya jelas, nggak perlu persaingan, nggak perlu apa segala macam gitu untuk mengadu antar korporasi supaya dia makin efisien enggak gitu. Kerjaan sederhana mengeruk kirim ke ini kapal ini kirim ke motherboard gitu. Jadi mestinya bisa juga BUMN diperbesar ngurus itu, ya.
Setelah itu bagi hasilnya diubah. Nah, itu bisa pemasukan ke negara jauh bertambah. Oke. Ya, kalau 300 triliun per tahun, wah itu besar sekali. Artinya kalau itu dilakukan, ruang fiskalnya dilonggar. Longgar, melegakan. Artinya Belum lagi target nikel loh, untuk memacu pertumbuhan 8% dimungkinkan jadinya. tetap nggak. Oh, tetap nggak mungkin. Kita nggak mungkin. Itu kalau saya, ya itulah yang perlu dirasionalisasi dan para ekonom juga harus ngomong apa adanya. Ya, saya pakai data empiris maupun data penglihatan dasar lah secara makroekonomi ya. Indonesia nggak pernah meraih pertumbuhan 8% atau lebih, nggak pernah. Ya. Sejak Orde Baru ya, sejak tahun 67 itu nggak pernah ya. Nah, kemudian ada negara yang menembus angka itu cuma satu dunia, itu China. Ya, Bahkan pernah 10% malah. ya nggak, kalau rata-rata taruhlah kita lihat dia 8, sekian persen ya. Kalau kita stop hitungan sampai 2023 ya, sejak tahun 80. Ya. Rata-rata bisa 8% lebih tetap ya. Cuman China. Nah, tapi itu harus dipelajari. Nggak cukup hanya belajar ke Deng Xiaoping itu tapi apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, bagaimana secara politik, bagaimana secara perencanaan, bagaimana secara eksekusi, itu harus dipelajari betul ya. Dan kayaknya nggak mungkin disamai karena dia sistem politiknya beda ya. Tetapi di luar itu ada yang bisa disamai ya. Nah, yang realistis tuh pembanding itu India, negara terbuka, demokrasi ya, ekonomi juga terbuka ya. Nah, tetapi pertumbuhan ekonomi India itu mungkin tertinggi di antara negara-negara demokrasi. Ya, rata-rata ya sampai hampir selama 35 tahun itu di atas 6%. Nah, kita ini kalau menargetkan 6,5% aja itu sudah sedikit di atas yang realistis. Jadi maksud saya, udahlah kalau bikin target 6,5% aja, tapi rata-rata untuk jangka berturut-turut sampai 15 tahun, 20 tahun. Ya, itu lebih realistis dan itu manfaatnya sudah besar. Artinya bertahap ya Bang ya, menuju 8% itu bertahap. Bisa saja di suatu waktu nanti ada yang tembus 8%, tapi nanti dia mundur ke 7%, mundur ke 6,5%, nanti naik lagi ke 7 gitu. Ya, China pun, India pun begitu. Tapi yang penting yang realistis rata-ratanya berapa? Ya. Nah, menurut saya realistis untuk negara seperti Indonesia ya sekitar 6,2% seperti India. Ya. Tetapi itu butuh strategi yang tajam, kemudian eksekusi ya yang optimal, sungguh-sungguh gitu. Nah, yang saya masih tanda tanya, ini penjabaran strateginya seperti apa? Ya, nggak mungkin kalau pertumbuhan ekonomi rata-rata sektor manufaktur 4,3, paling tinggi 4,5, itu kita akan tembus 6%, nggak akan mungkin. Karena ini cara lain untuk melihatnya adalah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka sektor yang porsinya besar, paling besar, itu harus tumbuh jauh di atas pertumbuhan agregat. Ya. Nah, industri kan yang porsinya besar, walaupun sudah menciut tinggal 18,5%. Nah, kemudian ada pertanian, tapi pertanian secara historis, secara fungsional nggak pernah tumbuh 4% lebih. Jadi fungsi pertanian harus dilihat adalah fungsi sosial ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penyediaan pasokan pangan. Ya, maka jangan berharap sektor pertanian akan nyumbang pertumbuhan ekonomi. Ya. Satu-satunya yang diharapkan menyumbang pertumbuhan ekonomi, yang menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah industri. Industri dan naikkan lagi jumlah kelas menengahnya kan begitu? Iya, nanti berantainya dari situ. Oh, oke. Karena industri ini kan kalau industri kita berdaya saing, pasar dalam negeri kita aman dulu. Ya, kita sendiri yang ngisi. Kalau ada di antara produk-produk itu yang mampu bersaing di luar, maka kita dapat penerimaan ekspor, maka M-N-nya itu jadi positif naik. Ya. Pendapatan ekspor kita naik. Ya, impor kita mungkin tetap misal begitu itu. Nah, itulah pentingnya industri, karena industri ini di mana-mana itulah yang membuat negara itu maju.
membuat ekonomi tumbuh untuk jangka yang panjang. Itu yang dilakukan, yang didapat oleh India. Itu yang juga didapat oleh Vietnam. Vietnam kan mirip polanya dengan China. Dia negara komunis, tapi strategi yang dipakai oleh China juga. Ya, kenapa Bang Andrinov menggunakan istilah deindustrialisasi? Reindustrialisasi. Apakah selama ini industrialisasi di tanah air Indonesia sudah menunjukkan tanda penurunan? Penurunan terus-menerus. Nah, penyebabnya apa, Bang? Padahal kita kan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%. Karena ekonomi kita terlalu pragmatis, jangka pendek, mengakomodir, memfasilitasi kelompok-kelompok pelaku-pelaku yang oportunis, yang berpikir jangka pendek. Ya, nah itu juga yang saya sayangkan dari teman-teman ekonom. Rekomendasi, penglihatan, analisis yang dikasih hanya untuk jangka pendek. Prospek ekonomi tahun depan, ancaman ekonomi tahun depan. Nggak pernah mikir gimana 10 tahun ke depan. Bagaimana kita mencapai kemajuan pertumbuhan rata-rata tinggi untuk 10 tahun. Nah itu yang nggak pernah keluar dari teman-teman ekonom itu. Jadi kalau ngitung soal nanti dampak dari krisis Israel, Iran dan ini seperti ini, pengaruhnya kepada suku bunga Fed begini, ke inflasi begini, ke rupiah begini, dampaknya ke Indonesia begini, ini utang begini gitu. Ya tapi itu untuk jangka pendek. Tinjauan-tinjauan seperti itu memang tajam, lengkap, tapi pragmatis sekali. Iya. Tapi itu hanya membantu pemain-pemain pasar uang dan pasar modal. Iya kan? Nah, gimana caranya supaya yang ekonomi yang berefek pada penyerapan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Nah, itu ininya strategi jangka panjang. Dan salah satu kunci dari strategi jangka panjang itu reindustrialisasi yang memang terus menyusut di Indonesia. Jadi di zaman Pak SBY awal itu 28%. Mungkin insentifnya kurang barangkali, Bang. Ya, insentif kurang, perhatian kurang, ya segala macam kurang. Ya, tapi terlalu itu mengakomodir, memanjakan yang pemain-pemain di sektor-sektor yang lain itu, yang jangka pendek atau di pertambangan atau perkebunan, kan itu aja. Nah, kemudian ya peng-peng itulah ya. Itu yang jadi masalah. Jadi yang hidup selama ini yang menggerakkan ekonomi adalah kelompoknya peng-peng ini. Iya. Dan itu almarhum nih, Bang. Iya. Pengusaha dan penguasa kan begitu. Iya. Dan itulah yang membuat nggak muncul ide-ide yang jangka panjang ya, begitu. Karena ini juga berdampak pada jangka panjang. Tadi yang saya katakan soal bagi hasil yang tidak wajar, tidak fair itu, ya. Umumnya pelaku usaha dari pertambangan investnya kemana? Kalau nggak properti, perkebunan. Nggak ada yang mau ke sektor industri. Padahal yang dibutuhkan oleh negara ini tadi yang saya ulang-ulang, industri yang harus diperkuat, dibangkitkan. Begitu. Begitu disuruh ke industri, wah minta kompensasi, minta ini, ya, wah minta statusnya jadi PSN. Jadi kek begitu kan. Nah, padahal itu status seperti itu membebani negara lagi. Karena dia begitu berstatus PSN atau kek, maka negara harus menyediakan infrastruktur. Ya kan? Nyedot lagi anggaran APBN. Kan gitu, terjadi lagi realokasi kayak gitu. Jadi yang seperti ini harus diperhatikan, ya. Bagaimana mendorong, mentransmisi penghasilan dari sumber daya alam yang sangat besar itu mengalir ke industri. Nah, ini yang harus dipikirkan strateginya. Ya, metodenya memang salah satu insentif disinsentif. Kenakan disinsentif di pertambangan itu. Ya. Nah, tadi model royalti progresif itu salah satu, ya. Kemudian yang lain-lain. Saya yakin mereka tetap berminat menambang karena jauh sekali enaknya dibanding mereka ngurusin industri. Ya. Mungkin ada selisih keuntungan bersih itu sekitar 50%. Wow. Ya. Orang di industri mungkin net keuntungan per tahun ya sedikit di atas suku bunga, ya. Ya, artinya mungkin keuntungan itu tingkat pengembalian modal, tingkat pengembalian aset segala macam dan keuntungan itu ya hanya sedikit dibanding dengan penghasilan yang didapat dari naruh uang di surat berharga dan lain-lain gitu.
Nah makanya yang di sektor industri ini nggak nambah, yang ada begitu mereka menghadapi masalah akhirnya dia tinggal tuh tutup, ya diperkecil gitu. Nah bayangkan kalau makin banyak seperti itu, itulah yang membuat porsi sektor industri kita sekarang tinggal 18,5%, yang dulu pernah 28%, gitu, turun. Nah pembiaran ini menunjukkan selama ini kita nggak punya visi membangun ekonomi yang kuat, yang berorientasi jangka panjang, yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Gitu. Nah, untuk menambal tadi Bang, Bang Androv menduga kalau misalnya royalti itu dinaikkan, ya, yang tambang tadi itu, ada resiko politik yang belum tentu Presiden Prabowo berani mengambil. Nah, kalau kita lihat semangat Presiden Prabowo ketika menggembleng kabinetnya di Akmil kemarin, itu kan terlihat sekali Bang, ada semangat patriotisme yang tinggi, ya kan, ada semangat kejuangan. Saya udah tanggap ya. Tapi saya ingin mengatakan justru di tangan Prabowo ini peluang itu muncul. Prabowo beda dengan Jokowi, orang sipil yang lemah, yang akhirnya beliau itu berbarter politik dengan berbagai pihak, ya dengan unsur dari TNI Polri, ya dari pengusaha itu sendiri, ya maka tingkat ini penuh dengan kompromi. Itu sudah kelihatan kok ketika nggak konsensus Bang ya? Nggak konsensus, ya sama-sama konsensus lah. Konsensus dalam salah satu bentuk konsensus. Iya. Ya, nah Pak Prabowo ini powernya beda. Dia punya partai, dia jenderal, udah bintang 4 lagi kan, ya. Orangnya berani, tegas gitu ya, anggotanya betul-betul loyal ya, anggota inti ya, udah loyal. Jadi sebetulnya beliau ini sangat berpeluang untuk membuat perubahan. Kuncinya di mana? Visinya ini. Ya, gimana menajamkan visi-visi jangka panjangnya itu, yang tindakannya dimulai dari sekarang, gitu. Nah, salah satu tindakan yang harus diambil itu ngubah royalti untuk batu bara, untuk nikel, ya. Setakut apa Bang seorang Presiden Prabowo kita menunggu aja, ditentang oleh tim yang selama ini mendukung beliau di dalam proses pilpres itu Bang? Karena kan mereka semua kan memang yang ada di belakang Prabowo, ya kan begitu. Nah, tetapi ketika sudah ada di kabinet, ada tugas tanggung jawab apa yang perlu ditakuti ketika orang yang terancam itu dia tidak akan menderita, tidak akan miskin. Mereka ini jangankan 7 turunan, mungkin 70 turunan mereka bisa hidup. Meskipun kemudian royaltinya dibesarkan lagi. Iya, karena dari aset yang mereka punya masing-masing secara rata-rata, sekarang gini deh, uang 1 triliun, taruhlah yang bentuknya setara kas atau uang yang liquid itu 400 miliar. Ya, dia hidup satu keluarga terlalu besar dengan segala macam, ada tukang bawain HP, tas segala macam begitu ya. Paling mungkin taruh habis sama dia 100 juta per bulan biaya hidupnya dia gitu. 100 juta per bulan itu kali setahun berapa cuman? Ya, kali 10 tahun berapa? Kali 20 tahun berapa? Ya? Dan uangnya yang si aset dan yang masih ada itu juga bekerja terus. Tetap produktif. Bahkan uang yang ditaruh di bank dalam bentuk atau di surat utang itu juga tetap, jadi enggak total bersih itu menyusut 100 juta per bulan itu enggak juga. Nah, mereka ada yang punya kekayaan 10 triliun, puluhan triliun, ada yang di atas 100 triliun, ada yang sekian ratus triliun. Mau ngapain mereka ini, ya? Nah, ini menurut saya perubahan-perubahan itu, bahkan mereka disuruh berhenti di usaha itu, nggak ada masalah sebetulnya. Yang penyebab masalahnya ada keserakan berimajinasi tentang kenikmatan yang semu. Ya, dengan apa yang dia mau cari, dia mau bayar apa aja bisa. Ya, mau beli jet pribadi, mau beli apa saja segala macam kemewahan bisa. Manakala apa yang Abang sampaikan itu memang tidak bisa mereka terima karena kan
konsensusnya kan nggak seperti ini Pak Prabowo misalnya. Oke, kalau begitu kami menarik diri misalnya. Nggak apa-apa. Kalau yang menarik, Resiko itu siap nggak diambil oleh Pak Prabowo? nggak ada risiko sebetulnya. Tidak ada risiko. Sekarang dia menarik diri dari sektor pertambangan gitu ya. Asal yang selama ini yang ada di dalam negara yang sebagai pejabat publik ya mau ikut ya mendukung itu, nggak ada masalah. Dia yang menarik diri itu, pekerjaan itu ditinggal kasih ke BUMN. Oh. Nah, yang kecil-kecil boleh kasih koperasi ya, asal mau nerima sistem bagi hasil yang baru kan gitu kan. Nah, nggak ada masalah sebetulnya. Ini kan selama ini kan ditakut-takuti ya. Saya dengar kok, oh ya kita kan butuh penguatan devisa. Jadi penguatan devisa itu diatasnamakan ya untuk memperbesar volume produksi ya. Yang produksi itu naik dari 400-an dulu saya ingat itu 450, 500 sesudah naik. Nah, ketika mereka dapat peluang, nampak peluang besar, minta ditambah lagi kuota produksi itu dan naik terus gitu. Yang akumulasi penambahannya yang mereka yang triliun itu nggak dapat. Yang negara nggak, kenaikannya ya normal aja gitu. Dilihat dari distribusi ya sangat besar ya yang tidak wajar itu gitu. Apakah mungkin Presiden Prabowo mungkin tidak mau kehilangan resiko dukungan politik untuk election berikutnya barangkali Bang? Itu nggak ada sebetulnya itu. Nggak ada. Nggak usah perlu dikhawatirkan juga oleh Presiden. Dukungan politik real itu dalam sistem pemilihan presiden kita kan dari bawah, dari grassroots. Masalahnya selama ini memang pembiayaan itu ya didukung oleh mereka, ya, oleh mereka yang punya kekayaan triliunan itu, ya, yang menggunakan untuk belanja politik kan seperti itu. Tetapi kalau tanpa itu, ya biarkan orang berkampanye tanpa fasilitas yang berlebihan atau tanpa money politik gitu. Ya, toh pemilu harus tetap dijalankan. Ya, masyarakat harus tetap memilih gitu. Nah, tetapi kan mereka ini biaya politik kita besar, lalu akhirnya bergantung ke mereka untuk memberikan dukungan pembiayaan gitu. Nah, begitu juga yang hanya untuk keperluan dia diri sendiri menjadi anggota dewan kan seperti itu. Kalau toh itu yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo juga sekaligus sebagai ketua partai, tapi dengan kebijakan itu yang kemudian diketahui oleh publik, diketahui oleh rakyat, tentu dengan sendirinya dukungan rakyat lebih besar tentunya. Ya kan begitu. Nah, itu dia. Tinggal dijelaskan ke masyarakat, ya. Jangan lagi lah terima amplop, ya. Apalagi amplop ini sekarang isinya makin besar. Ya, persaingan membesar-besarkan amplop ini makin ketat di pemilu kemarin itu. Ya, politik menjadi tidak sehat. Iya. Nah, tetapi yang membagi-bagikan amplop ini sebagian ya, mungkin nggak semua. Asal uangnya dari mana? Dari uang yang murah tadi itu. Uang murah dari mana? Itu dari tambang. Ya, gitu. Kemudian Bang, salah satu juga yang cukup menjadi pertanyaan banyak kawan-kawan adalah tentang kemampuan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kemudian dipakai lagi atau dipercaya lagi oleh Presiden Prabowo. Khususnya dalam tax ratio. Di era Sri Mulyani kan tax ratio kita kan flat begitu aja, ya kan? Artinya Menteri Keuangan tidak mampu menggenjot lagi penerimaan pajak, ya kan? Nah, mungkin nggak karena presidennya yang lebih strong saat ini, Sri Mulyani akan mampu lebih menaikkan tax ratio, Bang? Jadi kalau kita evaluasi ke belakang, selama Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, kalau saya malah begini ngeliat, kalau bukan Sri Mulyani itu bisa lebih rendah lagi. Ya, karena ya saya tahu beliau ini ya orangnya nggak ada kepentingan, berintegritas, cuman memang tantangannya berat. Ya, tantangan berat. Memang perlu dukungan politik yang besar, tapi tentu juga perlu terus-menerus pembenahan administrasi perpajakan dan SDM. SDM ini dalam hal ini lebih pada karakter, ya, pada etos kerja, pada integritas dan seperti itulah. Apalagi sekarang dibantu oleh 3 orang wamen ya Bang ya. Sekarang ya oleh wamen dan dukungan politik
dari Pak Prabowo ini bisa dioptimalkan. Ya, Pak Prabowo kalau memang serius ya kasih perhatian besar terhadap itu, ya. Nah, seperti saya katakan tadi, Pak Prabowo lebih powerful dibanding dengan Pak Jokowi, ya, untuk menegur orang, memberi peringatan pada orang, ya, elit-elit yang ada sekarang, begitu. Artinya tidak harus berbarter-barter ekonomi dan politik, ya. Beliau toh juga udah selesai kok hidupnya, apa? Kakeknya, bapaknya, apanya, ya, ya, secara aset, saya rasa juga keluarga beliau, keluarganya Pak Hasim, ya, nggak perlu apa memikirkan itu untuk sekarang mengabdi kepada negara, gitu. Nah, berarti tinggal bagaimana Pak Prabowo memberikan kepercayaan yang lebih untuk mendorong Dan Menteri mendukung. Keuangan, ya, Dan mendukung. supaya lebih bisa menggenjot penerimaan pajak Iya. lagi. Iya. Konsepnya pasti Bu Sri Mulyani dan tim pasti punya. Ya. Yang diperlukan adalah dukungan politik. Politik. Ya. Kalau mengevaluasi di mana kelemahan birokrasi, ASN ini itu kan bisa itu dalam ini. Berarti di era 2 periode sebelumnya, menurut Bang Andrinov, memang Presiden Jokowi dalam bentuk dukungan politik kepada Menteri Keuangan kurang, Bang. Kalau saya lihat kalau Pak Jokowi kan untuk hal penerimaan ya lebih menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Sri Mulyani, sehingga Bu Sri Menteri Keuangan betul-betul sebagai administrator dan mengatur, ya, ya, ini ada, ini nggak ada, ini bisa, ini nggak bisa, kan gitu, ya. Tetapi Presiden Pak Jokowi nggak mendesak bagaimana caranya meningkatkan penerimaan, ya, bagaimana mengoptimalkan atau bagaimana membuat terobosan-terobosan supaya penerimaan pajak ini efektif, misal seperti itu, ya. Karena di samping soal administrasi, tapi ini pasti kan soal juga kendala politik, ya, dalam hal memperbesar penerimaan pajak itu. Begitu diancam dikit oleh pengusaha ini, nyerah, gitu kan. Wah, begitu ada kenaikan 0,5%, mereka ribut lalu kita ngikut, gitu kan. Begitu mau direncanakan naik 1%, wah mereka langsung teriak, padahal belum dinaikkan, karena akhirnya nggak jadi dinaikin, gitu. Nah, sebetulnya kan itu bisa dihitung-hitung, gitu. Oke, mana pengusaha yang biarin aja kalau mau lari, tapi pasti ada pengusaha yang siap, ya, dengan kenaikan pajak 0,5%, 1% itu, gitu. Yang ada 1 Januari kita semuanya dinaikin pajaknya, Bang. Iya. Ada penghasilan. Ya itu kenapa? Itu kan akhirnya mencari sumber yang aman. Iya. Aman secara politik, aman secara administrasi, tinggal kolek kan? Iya. Gitu. Nah, kalau dilihat dari situasi yang tadi Bang Andrinov jelaskan, yang paling realistis untuk tahun 2025, apakah pencapaian 8% pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai? Tapi pemerintah, Presiden Prabowo dan tim kan sudah bilang itu target atas, itu 3 tahun lagi. Di tahun ketiga. Tapi kalau saya tetap akan mengatakan nggak mungkin. Nggak mungkin. Enggak. Bahkan sampai 2028 pun target 8% nggak akan tercapai menurut Bang Andrinov. Bisa aja tercapai di suatu waktu tercapai, tapi tidak secara rata-rata kemudian setelah 3 tahun itu. Kan kalau maksudnya adalah 8% pertumbuhan rata-rata dalam 1 dekade atau 2 dekade, ya, itulah yang harus dipertanyakan. Tapi kalau pernah mencapai 8%, ada kemungkinan itu, ya, dengan mengenjot segala macam mungkin naik melambung. Tapi ingat juga, jangan hitungannya ketika misal terjadi krisis, lalu dia rebound, ya bisa aja jadi 8%. Ya, tapi itu bukan hitungan normal, pergerakan normal. Yang harus dihitung adalah pergerakan yang steady, ya, seperti apa. Nah, itu berat, ya, berat. Udah, saya bilang realistis saja lah. Kalau mau pasang target, ya, yang mendekati tinggi, ya, 6,5% udah cukup. Tetapi itu untuk rata-rata misalnya 1 dekade atau sampai 2045. Ya. Wah, kalau 6% rata-rata sampai 2045, Indonesia itu udah hebat, betul-betul bisa emas kita. Artinya
bonus demografi tahun 2030 dan kemudian yang selalu kita terbiasa mendengar jebakan pendapatan negara kelas menengah, itu mungkin bisa kita lalui ya Bang ya, kalau pertumbuhan rata-rata 6,5% per tahun. Ya kan, apalagi lebih. Ya, dan itu kembali hanya bisa dengan melakukan reindustrialisasi yang luas. Ya, bukan hilirisasi aja. Oke. Gitu. Nah, bagaimana dengan fokus anggaran, Bang? Nah, ini kan terakhir nih, Bang. Ya. Kita juga masih melihat bahwa Pak Prabowo juga masih ingin melanjutkan IKN, dan itu memang sesuatu yang nggak mungkin juga untuk tidak dilanjutkan. Tapi refocusing anggarannya menurut Bang Andinov apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya? Sekarang kan anggaran misalnya 2025 sekitar 3.400 triliun ya. Nanti harus disiapkan nih sekitar 500-an triliun untuk bayar bunga utang ini. Ya. Nah, kemudian mungkin ada juga utang pokok ya. Nah, tapi sebagian pasti masih bisa di reschedule dengan konsekuensi nambah lagi beban bunga memang ya. Nah, sisanya yang betul-betul bisa dibelanjakan kurangi dulu dengan belanja rutin. Ya, kemudian apa yang lain. Nah, nanti dilihatlah ya yang bisa dipakai untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu tinggal berapa. Adakah 500 triliun atau berapa? Nah, dari yang sisa ini memang sebaiknya prioritas itu ya di luar untuk belanja-belanja sosial ya, yang pendidikan, kesehatan dan bansos atau pengentasan kemiskinan segala macam. Nah, betul-betul pilih untuk yang produktif dan berkelanjutan produktifnya. Ya. Apa tuh Bang misalnya Bang? Ya memang industri, tinggal pilih industri apa yang memungkinkan kita nggak terlalu lama beberapa produk bisa unggul di pasar. Misalnya gini, kalau kita nggak usah lah mikir mimpi nyaingin produk-produknya China untuk dari produk industri, apalagi IT, begitu juga India dengan India kan. Ya, kita memungkinkan unggul dalam produk mebel, memungkinkan, ya. Kayu. Apa dengan melakukan proteksi barangkali nggak mungkin ya Bang? Nggak mungkin, era sekarang nggak mungkin. Nah misalnya, dorong budidaya tanaman sengon, mahoni, jati muda, gitu segala macam, dorong itu. Bangkitkan tuh industri. Kita di dunia diakui lah produk mebel kayu kita tuh di Eropa Amerika sangat diakui. Ya. Nah tapi bagaimana supaya itu betul-betul ekspor dari kita. Bukan ekspor dari Singapura, bukan dari mana gitu kan. Nah, jadi terobosan pemasaran, kemudian peningkatan produksi. Peningkatan produksi yang kemudian bisa masuk ke pasar, itu contohnya gitu. Yang lain apa? Mungkin perikanan. Ya. Perikanan dihidupkan lagi, ya, industrialisasi perikanannya. Ya, kemudian beberapa yang ini di sektor agribisnis gitu ya. Nah, industri yang logam, metal, ya pilih yang betul-betul kita mampu mengejar dan mengambil posisi. Nah, kalau strategi untuk kemandirian energi dari non fosil, apakah itu bisa dilakukan dan juga berkontribusi untuk ke pertumbuhan ekonomi, Bang Andinov? Itu lebih kepada kualitas pertumbuhan ekonomi dan jangka panjang ya. Untuk jangka pendek justru malah saya, ya mohon maaf untuk para pegiat lingkungan dan segala macam ya. Justru berisiko atau masuk ke strategi yang salah kalau kita misal maksa nutup PLTU batubara gitu. Itu keliru. Justru harusnya surplus produksi listrik kita ini kita manfaatkan jadi listrik murah, tapi untuk yang sektor-sektor produktif. Ya itu namanya bentuknya insentif atau subsidi, tetapi terpilih ya. Untuk yang bisa menggerakkan ekonomi. Misalnya industri, kalau dia manufaktur atau apa, listriknya diskon 20%. Seperti itu. Kita kebetulan sekarang listrik kita surplus. Nah gunanya itu. Nah biarlah untuk sementara kita masih 50% pakai fosil. Ya. China itu jadi melesat sekarang karena dia habis-habisan mengenjot itu energi fosil. Udah jadi ekonominya jadi raksasa gitu, baru dia produksi yang ramah lingkungan, mobil listrik ya dan segala macam gitu.
Nah, tahapan itu yang benar. Ya, kan jangan ikut agenda Eropa. Ya, kita ditekan ya, termasuk LSM internasional itu untuk nutup PLTU ya, Karena listrik polusi ya kan? itu ya, ya kita tutup dampaknya ke ekonomi ya, beban listrik ya, belanja listrik dan segala macam gitu. Justru udah oke lah, kita bikin aja target 10 tahun, 15 tahun, tapi gunakan itu untuk membangkitkan industri. Kalau saya sih mohon maaf saya begitu. Berarti konsep kemandirian energi yang ditargetkan Presiden Prabowo seperti apa realisasinya nanti, Bang Andino? Kalau itu isu jangka panjang ya, bagaimana energi kita itu untuk jangka panjang tetap mandiri. Kalau sekarang secara energi kita mandiri, cuman sumber energi kita makin bergantung. Ya, dari mana? Ya dari itu impor gas, impor minyak kan, karena untuk yang minyak dan gas ya kita minyak sudah lama impor. Gas pun sebagian impor ya. Nah, itu memang harus dipikir untuk jangka panjang kemandirian. Itu tingkat ketergantungan kita, maka transisi energi harus jalan terus ya. Meningkatkan kontribusi dari energi baru terbarukan harus terus ya. Tapi kan kita ada geotermal, ada apa ya, beberapa ada lokasi untuk mungkin pembangkit surya ya. PLTA kita sebetulnya masih banyak ya potensinya ya. Yang kecil-kecil, yang mini ya, yang mikro ya, yang menengah itu masih ada. Yang besar pun itu yang sering disebut-sebut yang di Kalimantan Utara itu ya. Jadi sampai 2029 nanti Bang Andino, kira-kira arah dari kebijakan ekonomi kita memang bisa menyelesaikan masalah-masalah jangka pendek yang sekarang kita takuti gitu ya, seperti pangan, pengangguran, ya kan? Kalau ditajamkan strateginya. Ditajamkan strateginya ya, baik itu pangan, industri dan lain-lainnya gitu. Yang pangan ini misalnya ya, apakah betul akan terjawab lewat pertanian skala besar seperti food estate itu, ya? Ya kita bicara terbuka aja, ahli tanah silakan bicara, ahli ini budidaya segala macam bisa bicara gitu kan. Kita harus kita buka. Harus pas, tapi selama itu masih kontroversial, jangan-jangan itu salah. Ya makanya, jalan lain yang harus disiapkan apa? Menurut saya itu memproteksi lahan-lahan subur. Maaf, kenapa sih? Salah satu pertimbangan ide pindah ibu kota itu mengurangi tekanan alih fungsi di Jawa, karena Jawa ini lumbung pangannya nasional, lahan pertaniannya paling subur di antara wilayah pulau-pulau lain ya. Nah, tetapi alih fungsi paling besar dari lahan pertanian itu paling besar di Jawa, lebih dari 50% dari total alih fungsi. Untuk apa? Industri, perumahan dan lain-lain kan gitu. Maka ini harus direm. Nah, cara ngeremnya apa? Industri-industri kalau itu bisa di Kalimantan, dirikan di Kalimantan, support ya dengan segala macam cara, kan begitu. Makanya juga bikin kota baru di Kalimantan itu, jadikan ibu kota, nanti tumbuhkan lain-lain, sehingga pergerakan penyebaran penduduknya itu ke sana dan tidak menimbulkan masalah pada produksi pangan untuk jangka panjang gitu. Karena di sana nggak mungkin untuk lahan pertanian di Kalimantan itu, tapi energi berlimpah, ya minyak juga masih ada. Batu bara di sana masih buat puluhan tahun ya, gas masih ada, nah potensi hidro besar di situ gitu. Nah makanya ya ini harus dianggap pilihan yang menantang ya, membangun kawasan-kawasan industri di Kalimantan itu dan membangun juga kota-kota kecil di sepanjang sungai-sungai besar ya, di Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Barito dan lain-lain gitu. Baik, Bang Andrinov. Kita sudah 1 jam dan banyak sekali memang pencerahan, insight yang diberikan. Ternyata dari optimis kita itu lebih konkret, ya kan? Kalau Presiden Prabowo mampu melakukan tadi yang disampaikan. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita bolehlah sedikit merasa lebih yakin lagi bahwa Presiden Prabowo dan kabinetnya akan mampu secara lebih operasional dan lebih punya visi di dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi. Dari penjelasan dari Bung Andrinov Caniago, kita melihat bahwa
ada kunci yang bisa membuat kabinet ini bisa berjalan lebih baik. Apakah Presiden Prabowo mampu menjalankannya? Kita sama-sama tunggu dan kita saksikan bersama. Demikian, dan saya sampaikan ucapan terima kasih. Sampai ketemu di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.